Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Selvi Arence Mariana Deratu. Saya akan membaca tugas saya tentang politik slogan. Ketika slogan-slogan diajukan, ada banyak yang menanggapi dan manipulasi slogan, tapi tidak membatasi slogan-slogan alternatif untuk bersaing dengannya. Slogan politik lain untuk menentangnya, slogan relatif dengan menyisipkan agenda baru dan untuk menyimpang jenis yang digunakan dalam slogan politik ini. Berasal dari sistem politik terendah sampai tingkat tertinggi di Cina. Tradisi slogan Cina, slogan politik di Xi Jinping, ciri karena ketiga konsep kebijakan paksaan yang dipilih dibuat oleh setelah dia berkuasa 2012. Penting untuk meninjau konteks historis slogan politik untuk memahami bentuknya di bawah 9. Sebenarnya slogan politik selalu berperan untuk dalam PRC. Propaganda yang relevan telah berhasil memenuhi sebagai sosok yang mempunyai ala dalam kepercayaan dan slogan-slogan yang berhubungan dengan menjadi bagian dari percakapan dan surat pribadi orang-orang. Alasan untuk slogan politik untuk menyebarkan melalui media resmi seperti TV dan radio. Di sini menyampaikan serangkaian instruksi negara, serangkaian sesi studi politik, dan pertemuan serta rakyat artikel dan buku teks untuk memperkuat slogan-slogan politiknya melalui berbagai tingkat pemerintahan untuk mencapai cabang, partai setempat dan unit kerja akar rumput akan tetapi proses pengungkapan informasi ini melalui berbagai tingkatan berbagai organisasi. Negara bagian akan memandang kehilangan dan distorsi informasi secara beruturan sepanjang jalan, bukan hanya karena dampak kepentingan individu dan organisasi sebagaimana banyak orang memandang alur informasi sebagai peluang untuk menyisipkan agenda. Oleh karena itu, informasi yang sama yang beredar dari negara bagian tengah sampai keturunan rumput mungkin berakhir dengan ide-ide yang sangat berbeda di seluruh bangsa. Dalam hal ini, sementara dan IDAS dilakukan, mereka pada tahap yang hampir kritis dari revolusi kebudayaan berkembang dengan cara yang di luar kendalinya. Jadi, untuk Chase adalah bahwa bahkan untuk pemimpin tertinggi seperti Aristoteles pribadinya yang tak tertandingi tidak mencegah slogan-slogannya. Fungsi dasar slogan politik adalah menyampaikan informasi dan mendesak tindakan. Ketika para pemimpin Cina mengajukan slogan ini dapat bertindak sesuai dengan politik yang sangat penting. Pentingnya tidak memiliki tak pelak lagi menyetujui disebut ideologis mengenai apakah patut bagi PHP untuk keanggotakan bagi pengusaha swasta. Menembuskan untuk mengalihkan fokus partai dari pendekatan perjuangan kelas lebih fokus pada pengembangan ekonomi. Kata Mao agar cocok dengan agenda baru, mesin propaganda menceritakan bagaimana agenda ini adalah ide. Tidak mendorong seperti pengkhianatan Mao. Semua ini akan dilakukan atas nama kesetiaan mutlak pada Mao. Ketika menyangkut warisan politik Mao dan status historis maju ke slogan yang terkenal, kami teguh menunjung apa yang pernah keputusan kebijakan Ketua Mao dibuat dan kami teguh mematuhi apapun petunjuk yang Ketua berikan.
mencari kebenaran dari fakta. Yang sangat ini adalah bahwa kita harus menerima fakta sebagai kebenaran. Jika fakta menunjukkan bahwa mau salah, maka kita harus daripada mendistori fakta laos. Pada akhirnya, slogan mendominasi pembahasan KPK dan PRC yang membantu dengan akhirnya mengalahkan berkat pada zaman politik Cina. Alasan untuk Volkswagen. Komunitas Akademik Tiongkok bagi sekelompok sarjana universitas yang bersikap kritis terhadap kebijakan hipnotis dan Belt and Road Initiative. Seperti yang disebutkan selamanya, pengenalan konsep-konsep kebijakan utama berfungsi sebagai slogan-slogan untuk menuntut dukungan intelektual. Patut diperhatikan, tidak setiap posisi berdiam diri berarti perlawanan cepat dan ada posisi di dasarnya. Bagi para populitas, oleh karena itu, ada yang mungkin memilih untuk berdiam diri selama beberapa waktu dan memberi situasi di kemudian hari sewaktu ada lebih banyak informasi yang tersedia. Pedoman pusat beberapa faktor lokal untuk memiliki teknik politik mereka sendiri, termasuk mengabaikan, menafsirkan kembali atau bahkan tantangan untuk menanggapi dan provinsi secara selektif tentang dan mematuhi keadaan-keadaan positif Beijing. Dalam versi rencana mereka, China Dream adalah memimpin pemerintahan konstitusional yang sangat menekankan pada supremasi hukum, kebebasan, dan hak-hak sipil. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Mei 2013, media Cina mengajukan interpretasi resmi yang di dalamnya mimpi Cina mengajukan interpretasi resmi sebagai mimpi kolektif Cina Permajaan Nasional Tiongkok. Konstitusional liberal yang mereka harapan pada Dirto Selatan. Kasus ini juga mengajukan bahwa tidak seperti kompetisi terbuka antara berbagai slogan, sebagian besar tentang bersaing dengan alternatif slogan-slogan. Slogan-slogan yang disebutkan di atas umumnya berfokus pada dimensi domestik karena berkaitan dengan proses untuk memmobilisasi faktor dalam negeri. Para analisis media dan kebijakan lebih menyukai kisah-kisah yang memperlihatkan para pemimpin orang memuji atau menghadapi slogan-slogan Cina. Ketika jenis baru dari hubungan kekuasaan yang besar diajukan, misalnya Tiongkok memiliki harapan tinggi bahwa pemerintahan mungkin menghadapi konsep ini di diplomat Amerika. Kurangnya minat untuk mengakomodasi harapan ini akhirnya demotivasi Dagu dalam memproklamasikan konsep ini. Sebagai perbandingan respon internasional terhadap Belt and Road Initiative lebih karena menyangkut keuntungan bisnis yang sangat besar. Respon utama adalah lebih dari sikap mereka terhadap isi kebijakan dari Porsche hampir menjadi tanda dari pihak mana mereka memilih untuk berpihak atau Cina. Namun, di luar makna simbolis alfa, kita tidak akan secara universal menerima nilai praktis dari mengadopsi slogan-slogan Cina dalam bahasa politik. Mengandalkan semua mengadopsi slogan-slogan tersebut karena mereka dapat diinterpretasikan dengan cara sangat berbeda. Tidak ada keraguan bahwa ketika faktor internasional seperti pemerintah nasional, peran slogan dalam menggerakkan kekuatan intelektual, meskipun para faktor politik menjadi penonton utama, slogan-slogan mengenai loyalitas dan dukungan politik. Para intelektual Cina memiliki peranan mereka dalam slogan politik. Intelektual masyarakat terutama menunjuk pada dua kelompok, yaitu
analisis kebijakan yang berbasis pada organisasi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dan akademis. Universitas garis di antara kedua kelompok ini tidak sepenuhnya jelas karena beberapa akademik formal dan informal dalam organisasi pemerintah. Fungsi utama slogan kebijakan adalah untuk menggerakkan kaum intelektual guna mendapatkan untuk menghadirkan kekuatan intelektual sangat berguna untuk menginformasikan kepada pembuat kebijakan di Tiongkok. Jadi, titik untuk menekankan adalah bahwa intelektual Cina luar negeri dan mendukung internasional pada tingkat domestik intelektual, dia membantu meningkatkan komunikasi interpartai. Kationale untuk slogan rakyat. Akademi Ilmu Sosial untuk membantu mengembangkan seperti pada intensif. Sekian dan terima kasih.